Jadi di sini tuh serasa bener-bener harta karun. Nah, ini udah remuk redam loh teman-teman. Aduh. Di sudut terpencil tanah air, tersembunyi sebuah kampung yang sudah lama ditinggalkan. Konon, di balik reruntuhan dan keheningan, tersimpan sebuah harta karun wayang kuno yang tak ternilai harganya. Ini tadi ada mbah-mbah. Hari ini kita akan menjelajahi suatu kampung yang sudah lama ditinggalkan. Kami bertekad menilik suatu benda yang dianggap sebagai harta karun bagi para pencinta wayang. Mari kita mulai petualangan ini. Jenenge desa apa, Mas? Kajuman. Hah? Kajuman. Kajuman. Nggih. Oh, nggih. Kajuman itu kan ana ceritane ya. Kajuman ada ceritanya ya katanya. Nggih, niku nek jarene para simbah niku kan asal awale niku namine kajuman. Oh, nggih. Para jin. Oh, nggih. Nah, makane saiki mbok kok iso dadi jenenge kajuman iki diplesetke apa kepiye aku ya ora paham. Mulane dari kata jin nggih. Kajiman. Ndene jin. Oh, ngene jin. Ceritane ngoten niku. Nggih. Tapi sekarang udah diganti Kajuman. Perjalanan menuju kampung ini tidaklah mudah. Kami harus melewati medan yang sulit untuk sampai ke lokasi. Ada orang arif. Amit nggih. Oh, niki Mas. Walah, nggih siap. Sing satune pun didengar. Nggih, lah ini tempat kedua. Jadi ini dulu kediamannya Mas Heri. Dulu di sini nggih Mas, tahun berapa Mas pindah ke sana Mas? Sekitar 2 tahun yang lalu Mas. Oh, sekitar 2 tahun yang lalu. Nggih. Lupa kula tahun. Nggih, siap. Pindah karena Nggih, karena bencana niku Oh. kan pindah, akhirnya gue pindah Mas. nggih. Berarti dulu tempatnya di sini terus sama pemerintah nggih Mas? Pemerintah daerah dialokasikan ke rumah yang tadi karena di sini rawan Zona merah Sanjay. zona merah. Rawan longsor nggih. Jadi ini dulu itu sebenarnya dataran Mas. Ini sih rata Mas. Oh. Kan dulu kondisi jalan kan ini baru jadi. Nggih. Itu jalan kok malah lebih tinggi daripada niki. Oh. Lebih tinggi, agak lebih tinggi. Nggih. Belum sampai diresmikan dalannya Nggih. pun ambles niku. Udah amblek nggih. Jadi memang kontur tanahnya itu enggak rata. Jadi tadi ada jalan yang sudah miring lah niku. Makanya di sini diwajibkan pindah ke sana. Takutnya nek misalnya sewaktu-waktu terjadi yang bencana tanah longsor atau yang tidak diinginkan itu. Lah niku yang ngeri, makanya harus pindah. Nah, sini. Proses kulit Mas. Berantakan nomor kosong. Ini banyak banget kulitnya nggih di sini. Ini betul-betul lampu nggih Mas nggih. Siap. Nah, ini sudah terang menggunakan flash HP karena tidak ada lampu. Ya soalnya emang nggak dipakai gitu rumah ini, cuman dibuat untuk pemrosesan kulit. Nah di sini ada banyak banget kulit yang masih mentah. Ini kulit apa mawon Mas? Nggih, enten sapi enten. Oh nggih. Nek kados enten iki napa Mas? Sapi napa Pak? Niku sapi. Oh sapi nggih. Wah gede banget teman-teman ini. Blalah lagi bayangke sapine sepiro gitu. Sapi, ini sapi. Ini potong-potongannya. Nih. Sisa ini nanti juga bisa jadi wayang lagi nggih Mas nggih. Nah ini masih diproses lagi. Terus ini kebu Mas. Oh sapi. Nggih. Oh. Nah digulung. Banyak. Nah ini ada wayang Mas. Nggih, wayang lawasan Mas. Oh. Niku udah lama banget. Nggih. Nah ini nggak diambil orang Mas. Bukan. Bukan. Ini tadi dikunci buatan rumah. Dikunci. Oh dikunci aman nggih. Tak kira nggak ada pintunya tadi tuh. Makanya wah bahaya banget nih misalnya di kampungku mungkin hilang ya. Nah ini ada Garut kaca Mas. Nggih, niku riyen lari belajar. Oh nggih. Jadi dulu ini ada belajar belum selesai nggih Mas. Nggih, tiyangnya pun nyambut damel. Saat lulus wis kerja. Nggih. Udah kerja, udah nggak diterusin lagi. Nah mungkin ini nek sing tanya Mas dijual nggak biasanya gitu. Monggo Mas. Monggo. Silakan iki. Supaya ngono.
Nggih, seperti ini. Bagi yang minat, tapi ini nanti diteruskan apa mboten? Lah niku kulit Nah. kondisine pun kan Oh. terus pun mboten. Betul nggih. Mending beli yang baru. Mending beli yang baru daripada ini diteruskan lagi. Betul. Nah, tapi nek misalnya jenengan pengen belajar nata, monggo nggih Mas nggih. Monggo. Nah, dengan apa adanya seperti ini silahkan. Nanti DM mawon kula monggo. Nanti tak sampaikan ke Mas Heri. Tapi kondisinya seperti ini. Tangannya betul ada, Mas? Tangannya yang mungkin nek ajeng belajar kan dicoret dulu Mas. Oh, nggih, betul. Berarti nek misalnya dibuatkan tangan sekalian bisa gak? Oh, bisa nggih. Bisa lah, ini tangannya bisa tapi ini tatahannya cuma sampai seperti ini tok. Nanti jenengan lanjutkan lagi. Nah, ini banyak banget wayang. Ini tak taruh bawah teman-teman. Mboten apa-apa. Nah, ini lawasan sedanten. Masuknya masem napa lawasan Mas ngeten iki? Nggih lawasan. Lawasan nggih. Niku pun Wah, niki- sing do rusak. Nuwun di. Nggih. Niki Antareja, Mas. Antareja Jogja napa? Nggih. Niki Oh, campur oh, campur. Sing Solo enten yang Jogja. Oh, nggih. Nah, seperti ini. Tapi udah rusak. Nah niki riyen nggih tiyang kan ngrehab ning teko dereng enten kabar. Nggih. Jadi ini dulu ceritanya ada orang mau merehab. Nah, mau servis nggih ibaratnya. Servis nyopak lah. Nyopak itu menambahi lagi bagian-bagian yang sudah hilang. Nah, tapi sampai saat ini belum ada kabar. Jadi masih belum diproses lagi. Wah lagi Mas, napa niki Mas? Niku ada sih yang mau dipati. Ya mau dipati. Ini versi kidang kencanan. Oh, versi kidang kencana. Niku nggih kondisine pun ngoten niku. Nggih. Tapi ini gagrak pun di Mas, bentuknya unik. Aku ki cara ngendi ya Mas nek aku yo ora enggak ngerti. Nggih. Cilik niku Mas. Oh, nggih, kecil. Gemuk juga nggih. Nggih. Gemuk nggih. Nek ada sing niku ringgit. Sing biasa didoli ning kaya Ten pasar pala oh, nggih. Wah, ini yin dan yang dulunya. Terus kemudian mungkin ini mau digebal nggih, dicat lagi ya. Tapi ini bentuknya unik loh teman-teman lah. Jarang banget ada Yomodipati yang seperti ini. Aku pengen ngeblak gitu. enggak apa-apa. Cocok nggih. Mboten apa-apa. Nah, niki. Loh, ini besarnya itu nah niki Gatot Kaca. Ini Kuntareja kan kecil nggih kalau Jogja niku. Kecil. Lah niki perbandingannya sama Gatot Kaca Solo. Nah, bahkan lebih gedean Gatot Kaca Solo segede nggih. Nggih. Nah, niki. Nah, tingginya lebih tinggian Gatot Kaca Solo. Nah, unik banget nih teman-teman. Jadi di sini tuh serasa bener-bener harta karun gimana? Wah, nah ini ada Rahwana Dasamuka. Wah, ini juga sunggingannya masih bagus nih teman-teman. Nggih, saya lumayan Mas. Masih lumayan. Cuman karena nggak ditaruh di ablek jadi lemes nggih Mas nggih. Mas. Terkena suhu dingin jadi seperti ini. Ini sapi nggih sepertinya nggih. Kados nggih. Nggih. Niki kayaknya mau nyopak Mas. Nyopak sedan Mas. Nyopak sedanten Mas. Nyopak sedan. Oh iya. Panjangnya sih kan nyopak. Nggih lah ini. Wah, masih banyak banget teman-teman sini. Nah, ada buto rambut geni. Nah, seperti ini. Wah, ini rusak juga. Rusak semua itu. Berarti ini satu orang atau Satu orang. oh, satu orang? Jumlahnya kan betul salah 25 Oh, wayang. 25 wayang nggih. Wah, iki konyo Pak Semene iki ya mengan tenan iki. Betul, sebenarnya itu kalau pengrajin disuruh nyopak itu malah lebih anu nggih Mas. Wah, ribet Mas. Lebih susah. Lebih susah nggih Mas nggih. Daripada bikin baru nggih. Nggih. Nah, contohnya niki, ya ini udah remuk redam loh teman-teman. Aduh, aku nggak berani megang kalau ini. Bener-bener rapuh teman-teman. Nah niki. Nah kalau misalnya seperti ini ya pernah pilih bikin baru ya Mas ya? Ya mungkin ada anu Mas. Apa Mas? Sejarah. Ada sejarah. Oh sejarahnya, nggih, betul-betul. Nah jadi alasan kenapa kok orang
mau menservis wayangnya meskipun sudah remuk seperti ini. Itu karena mungkin ada sejarahnya dulu, nah, ceritanya. Jadi yang bikin mahal itu ceritane, bukan wayangnya. Ini misalnya beli wayang kan murah misalnya. Terus mending saran beli yang baru. nah, mending beli yang baru sebenarnya. Cuman karena begitu ada ceritanya, yang mahal itu ceritanya. Makanya iki dengan kondisi seperti ini pengen banget diservis biar utuh kembali lah niku. Iya, apa Mas paling yo nek mumet sing garap. Nah, nggak apa-apa, yang penting menambahi pusing yang garap nah niku. Bagaimana? Iki parah banget Mas, iki bisa dibantu. Wah, Maaf. nah nggih siap. Wah, lah niki Ayo Pak. parah banget ini. Misalnya aku ya pilih tuku anyar. Nah niku lho kayak gini loh kondisinya loh teman-teman. Nah niku. Wah iki, tak kira nek kepalanya dua atas bawah ini. Oh ini ternyata ada ini. Wah. Aduh. Biu. Berarti nek misalnya seperti ini ongkosnya pripun Mas enten iki Mas? Nggih. Lah iku Mas. Nah, susahnya niku nggih. Ngoten niku. Lah nggih. Nek dipikir kaya ngomong kok ngomong cilik. Cuma kan enggak apa malah. Nah, Lebih susah Mas. garapnya lebih susah. Misalnya seperti ini, mungkin kan sepele. Wow, jadi rasa sepele sih. Iki memang harus motong satu kepala, jadi ganti kepala baru. Nah, niku. Buatan mau sakit kayak ditempel atau? Nah, niku mungkin kan apa pikirannya orang yang mau servis itu, oh, iki ditempel wis dadi ya, padahal enggak. Ini harus diganti semua ini, kepalanya harus dipotong lah niku. Apalagi yang tadi, iki padha karo gawe wayang anyar, Mas. Iki piye nek tadi? Niku kira dimumet Mas. Nah, nggih. Dereng terpikirkan. Tuh, belum terpikirkan sampai sekarang. Jadi malah lebih mending nggih nggak dikabari nggih sama yang ini. Soalnya misalnya nek ditangleti, Mas pripun anu prosesnya malah ngumet. Jadi biarkan dulu di sini. Nah, nah kalau ini kan Garuda apa? Probonya, Probo sama pucuan Garuda Mungkur yang hilang. Sopo iki? Nah, iki. Monggo yang tahu silahkan komen itu siapa. Masih banyak banget nih. Oke. Puyuh Arjuna. Oke malah jadi Arjuna model mana itu Mas? Yang gelungnya nggak nyambung itu. Oh, Prayo. Nah, iki. Aduh. Nah, wondo nih. Apa dudu wondo ya Mas? Bedahan ya Mas ya? Nah, bedahan. Kalau wondo itu sebenarnya keseluruhan bentuk wayang ya Mas ya? Nah, itu. Nah, jadi wondo itu ekspresi dari wayang itu sendiri sebenarnya. Nah, niku. Misalnya suasananya sedih ya badannya mengikuti, anatomi badannya mengikuti. Nah, ini Narayana. Wah, kita pada cuwil semua. Oh ini tadi kembarannya kayak Mas. Tapi nek kencaka rupa kencok bukan ya Mas kayak Mas? Nek Praban sih Mas, cuman enggak ini Mas. Gelungnya buatan seperti ini. Pakai nggih. Sopo iki? Oh iya, Praban juga ya Mas ya. Nah. Iki ada wah iki juga remuk bagian sini. Wah. Kapi-kapinan. Nah, kapi siapa ini? Aku juga nggak apal ya sebenarnya. Padahal aku nggak wayang kan, tapi nggak apal jeneng-jenengnya. Nah, mohon maaf teman-teman. Nah, siki ada Ontoseno Mas ini Mas. Toseno Jogja. Oh iya. Wah, ini juga. Wah, ini misalnya aku disuruh nyervis kayak gini ya pilih wegah wae aku. Sebentar Pak, mendingan jenengan damel enggal mawon langkung murah. Ini radi mumet Mas. Nah, radi mumet iki Mas. Nah, Pak Bodrek ini. Betul, Mas. Para endorse pada. Besok Bodrek harus endorse ya. Ini sudah ada anunya loh. Endorsementnya sudah ada loh. Nah, jadi mau nggak mau harus endorse loh pokoknya. Kayak ada patih Jawa.
Aduh, remuk semua. Iki wayang remuk. Itu hayata atau tambah ganggeng. Wis pokoke kuwi ya. Pokoke kuwi, barakne kuwi pokoke ya niku. Oke. Sing lakoke dalange. Teniki. Masih banyak banget tumpuan di sini. Kartomarmo. Wah. Piye? Ukurannya kecil-kecil ya Mas ya? Tapi wayang riyen oh, nggih. Jadi kalau wayang dulu itu lebih kecil daripada wayang sekarang. kebanyakan lebih kecil. Oh, kebanyakan lebih kecil nggih. Kalau sekarang itu lebih dudut nggih. Kata yang ditinggikan nggih. Jadi perkembangan budaya sih teman-teman. Nah, mungkin dulu ngeliat ini kok piye kaya kurang gagah apa piye ya gitu. Makanya terus ditinggikan. Sekarang itu banyak wayang tinggi-tinggi karena gini ku. Wayang dulu itu enggak segagah wayang sekarang ya. Ya enggak semuanya juga sih. Tapi rata-rata kecil. Enten mawon sing fanatik pakai tabel riyen. Nah, betul. Ada yang fanatik sama belak dulu. Nah, ini kalau Romo. Nah, ini kebanyakan di sini ya Mas ya sing putus. Memang bener-bener riskan banget ya ning pucukan Probo ini. Ini sepertinya sudah sunggingan ulang kayak ya Mas. Nah, ini dulu mungkin lawas, wayang lawasan, kemudian digebal atau disungging ulang, kemudian ini diservis lagi. Mau disungging ulang lagi, biu. Misalnya aku kan nyungging kok ngene iki ketok ya enggak mampu aku teman-teman. Ini cepak bodrek. Nah, itu pokoknya cepak bodrek. Nah, ini ada wayang Banowati kayak iki. Oh, Mas. Ketok ya Mas ya. Aku ketoke paling apal ya ger Banowati, Sinto karo Sri Kandi, seliyane enggak apal. Karo Sembodro, nah itu tok. Terus aku enggak apal. Tangannya putus. No, tragedi. Tragedi ketoke Baru Yudo kae. Ketahuan karo Janaka ya. Nah, iki yo kiyaine iki panembane juga putus. Nah, jadi meskipun wayang kulit itu juga bisa jebol teman-teman. Nah, seperti ini kalau nggak bisa ngerawatnya ya. Nah, betul. Jadi kulit itu sebenarnya bukan segalanya kalau di wayang itu. Tergantung dengan perawatannya juga. Nah, sebenarnya malah lebih riskan patah kalau kulit itu. Kalau nggak bisa ngerawatnya. Nah, soalnya kulit itu nggak tahan terhadap cuaca, panas, dingin. Pripun Mas? Cuaca pengaruh. Nah, cuaca pengaruh banget. Nah, apalagi seperti ini, kayak ini dulu cokot tikus atau gimana? Enggak juga sih kayaknya. Nah, betul. Sudah jebol dari dulunya, lagi matanya udah hilang. Matanya juga udah hilang. Nah, jadi kalau nyervis mata ini sebenarnya nggak bisa ya Mas ya? Susah. Mungkin harus ganti kepala sekalian kayaknya. Nah, dipotong di bagian leher, kemudian ganti baru. Kalau bawahnya masih utuh, soal ini kulitnya tebel kalau yang ini. Tapi ini lumayan sih. Tatahan lawas. Betul, tatahan lawas banget. Ini ciri-ciri tatahan lawas itu pripun Mas? Nggih, nek saiki kan oke sing lembut-lembut. Oh, nggih. Oke sing lembut. Betul. Ning semu ngoten. Nggih. Berarti tatahan dulu itu kelihatan gede, tapi semu. Nggih, sunggingan malah enten niku. Oh. Sebagian katese tesih jamane simbah-simbahin sing Nggih, betul. Nggih. Jadi dulu itu kelebihannya tatahan itu lebih agak agal. Nah, ibaratnya agal itu bolongannya gede-gede, tapi semu. Di wayang itu kelihatan luas banget. Nah, niku tatahan dulu seperti itu. Dan saya pun paling senang itu tatahan agal juga. Nah, misalnya dihadapkan nyungging tatahan halus, wah aku udah nyerah. Ya bukan nyerah sih, rodok mumet sih deh. Cepak bodrek lah niku. Tapi nek dihadapkan dengan tatahan agal seperti ini, wah ini nyunggingnya enak banget teman-teman. Yang penting luas. Nah, beberapa kali saya tekankan kalau tatahan agal dan luas itu bagus nggih. Nah, jadi jangan terpaku dengan tatahan yang super halus. Nah,
mungkin nggih pangsa pasarnya sendiri-sendiri sih, seleranya juga sendiri-sendiri. Nah, betul, jadi nggak memaksakan. Selera, seni itu selera, dan seni itu sebuah nilai. Nah, nilai itu nggak bisa nih diperdebatkan. Nah, ini aku seneng iki, seneng iki ya. Seperti warna, aku seneng warna hijau, aku seneng warna biru. Nah, ini nilainya terus berapa? Itu nggak bisa. Iya mbak. Sendiri-sendiri ya niku. Mosok meh, misalnya nilai biru. Birune 10, terus hijaunya 20. Nah itu dari mana? Nggak jadi loh. Kok iso 20 piye, kok iso 10 piye lah gitu. Harusnya kan adil lah seperti itu. Lagi juga remuk redam. Lagi sunggingannya bagus sih ini, lumayan. Nah ini jarik parangnya luas banget, semu banget iki. Oke. Susah loh bikin jarik parang seperti ini. Terus dulu itu masih seperti ini nggih Mas, sembulian nggih. Masih model sembulian seperti ini. Kalau telacapan itu sebenarnya dulu udah ada atau? Nggih nek sugingan kula nggih mboten paham. Oh, belum paham nggih. Tapi nek kebanyakan ngoten niku. Oh nggih lah nggih. Nah, kalau ini telacapan, kalau yang jambangnya ini kalau yang bawah kebanyakan sembulian seperti ini. Nah, ini. Ini ada petruk. Waduh, ini juga remuk. Kebanyakan remuk. Nah, yang saya pengen tanya ini Mas, nah misalnya seperti ini, kan ada beberapa tekstur kulit yang halus dan ada yang seperti ini. Nah, itu kenapa Mas ini Mas? Ada seperti garis-garisnya ini loh Mas. Nah ini kesakan dengan pengamplasan riyen. Oh. Ini kan tasih ketinggal ilas nipis kene ngangge petel. Oh, yang pedal nggih. Mungkin pas riyen kalau riyen halus kene kira halus. Berarti dulu itu menipiskan kulit menggunakan pedal nggih Mas? Sekarang pun nggih masih. Oh, sekarang masih. Oh, nggih. Jadi nggak menggunakan amplas Mas sekarang Mas? Amplas niku paling nggih halus kemawon. Oh, finishingnya aja nggih. Finishingnya. Oh. Kalau menipiskan itu tetap pakai pedal sekarang? Nggih, Mas. Nggih ada sebagian sing tesih ngangge metode manual. Oh, nggih. Untuk kelebihannya juga Mas. Oh, nggih. Oh, kalau pakai pedal buatan rusak kulit nggih. Buatan kan nek terlalu panas mungkin pecah Mas. Oh, nggih. Apik. Berarti kalau diamplas terus kulitnya panas itu nanti ditatah pecah teman-teman. Soalnya mateng nggih Mas kulit itu. Nah, mateng. Ah, niku. Tinggal beberapa lagi. Gadut kaca. Tipis banget nih kulitnya teman-teman. Nah, ini. Tapi sebenarnya kulit tipis ini buat sabetan malah enak ya Mas ya? Nggih, enak mawon. Enak mawon nggih. Cuma nek disabet ya kurang. Oh, kurang juga. Oh, iya. Berarti kurang antep gitu nggih. Nggih. Mungkin sedengan. Misal pun yang tipis nek tulis yang penting area pundak niku nggih radi tebel. Oh, nggih, berarti bagian pundak sini harus tebel. Penting banget buat wayang sabet. Kalau bagian pundaknya harus tebel, soalnya biar nggak kapleh ya Mas ya. Nah, ini. Ini nggak ada yang utuh teman-teman. Jadi ini memang servisan semua di sini. Nah, ini ada udawa. Nah, ini udawa. Nah, ini bagian apa nih dodot Mas. Nah, parangnya bagus banget. Nah, seperti ini udawa. Terus ini ada gadut kaca lagi. Nah, ini sudah remuk redam. Brom ya Mas sepertinya nih Mas. Brom. Nah, lagi ada tangan baru. Mboten dibeto mantuk Mas ini Mas. Oh, tapi ini kenceng nih Mas. Bagus sih kulitnya. Oh. Jadi memang kenceng nggak nyawa yang itu tergantung pemrosesan kulit. Penting banget. Oke, nah ini. Kemudian ini ada beberapa blak, terlihat sekali ada blak buto. Nah, buto apa ini? Bermata dua ya teman-teman. Kemudian berambut gimbal ngore sampai ke bawah. Kemudian di sini juga ada blak bagong ya. Nah, ini blak bagong terbuat dari kalender. Nah, ini gambarnya di kertas kalender ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi tujuan saya sebelumnya itu kesini memang mencari blak wayang seperti ini teman-teman. Tapi tanpa disangka-sangka malah nemu wayang lawas yang kondisinya sangat memprihatinkan sekali, dengan aneka ragam rupa yang saya belum pernah melihatnya.
seperti Yomodipati itu tadi teman-teman. Itu jujur banget saya seneng banget teman-teman, karena bentuknya unik banget teman-teman. Dan menurut saya menemukan wayang tanpa terpikirkan sebelumnya serasa seperti menemukan harta karun teman-teman. Luar biasa banget pokoknya. Dan cukup sekian dulu video petualangan ini ya teman-teman. Nantikan video kami selanjutnya. Oke, sekian dulu. Salam budaya.